Ibu Bapak, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Rabu buat kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap ada dalam keadaan yang baik, tetap senantiasa bersyukur dan berbahagia dalam menjalani kehidupan. Hari ini bersama-sama kita akan kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah dengan keluarga kita masing-masing, dan biarlah kita semua boleh mengambil saat teduh mempersiapkan diri kita untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga. Saya mengajak kita semua mempersiapkan diri dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mampu menjalani hidup kami hari demi hari karena pertolongan dan kasih-Mu saja. Dan hari ini kembali kami bersama dengan keluarga berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami ya Tuhan untuk memberkati kami kembali melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Karena kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan yang kami imani akan hadir lewat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita buka bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 141. Kita akan membuka dan membaca kitab Mazmur pasal 141. Firman Tuhan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perikopnya adalah doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dengan terus membaca, merenungkan, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, kitab Mazmur itu diberi nama Tehillim, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah puji-pujian. Jadi gambaran dari kitab ini menggambarkan puji-pujian yang disampaikan oleh banyak orang, karena kitab Mazmur ditulis oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang, tetapi ada banyak orang seperti Daud, Bani Asaf, dan lain Bani Korah, dan lain-lain yang menuliskan kitab ini. Tetapi meskipun namanya puji-pujian, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur ini ada begitu banyak pesan yang luar biasa buat kita semua, yang bukan hanya berkisah atau berisi tentang puji-pujian. Ada yang dalam bagian kitab Mazmur merupakan sebuah pengakuan iman. Jadi pengakuan iman atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam bagian lain juga kita melihat ada
ada semacam doa atau semacam ungkapan penyesalan akan dosa-dosa disampaikan dalam bagian kitab ini. Yang kemudian juga ada berisikan tentang hikmat. Mungkin serupa dengan kitab Amsal yang juga bicara tentang hikmat. Beberapa bagian dari kitab Mazmur juga bicara tentang hikmat. Tetapi yang lain juga ada bicara tentang kutukan, tentang hal-hal yang akan terjadi kepada orang-orang yang disebut sebagai fasik, yang juga ada dalam bagian perikop bacaan ini, atau juga orang-orang yang juga melakukan kejahatan. Dan juga ada bagian dari kitab Mazmur yang berisi tentang doa, seperti halnya yang juga disampaikan dalam perikop bacaan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, buat orang Yahudi sendiri, kitab Mazmur itu dianggap sebagai sebuah bagian dari gambaran iman mereka kepada Tuhan. Jadi gambaran iman bangsa Yahudi atau orang-orang Israel yang menggambarkan relasi mereka dengan Tuhan itu digambarkan di dalam kitab Mazmur ini. Sehingga Mazmur ini juga punya peran yang sangat penting dalam tradisi orang-orang Yahudi, khususnya dalam peribadahan mereka. Nah, bicara tentang salah satu pesan yang diangkat khususnya oleh perikop bacaan kita adalah tentang doa. Secara khusus doa yang disebutkan sebagai doa pencobaan. Nah, ini bagian atau salah satu doa yang disampaikan di antara doa-doa yang lain yang isinya mungkin bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan, tentang minta kesembuhan, atau juga minta pertolongan Tuhan, bahkan tentang syukur, doa syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita lihat bahwa Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini doa pencobaan. Apa yang kita bisa dapatkan? Pesan apa yang kita kemudian bisa renungkan dari apa yang disampaikan melalui perikop bacaan ini? Saya mengambil dua pesan saja, pesan utama buat kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pesan buat kita semua adalah untuk mengingat senantiasa bahwa di dalam kehidupan kita ini, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya cobaan dalam kehidupannya. Tanpa terkecuali, siapapun dia pasti akan mengalami pencobaan dalam menjalani kehidupannya. Ya, salah satu contohnya, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Bapak Ibu Saudara pasti mengenal siapa Daud. Seorang yang dipilih Tuhan menjadi raja bagi orang Israel. Artinya bahwa dia adalah orang pilihan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang boleh dikatakan mengalami karunia dan berkat luar biasa dari Tuhan. Dan ini bisa kita lihat kisahnya dalam kitab-kitab Samuel dan juga raja-raja yang mengisahkan tentang bagaimana Daud mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjalani tugasnya sebagai seorang raja. Yang tentunya kita bisa bayangkan hidup sebagai seorang raja kan menyenangkan begitu ya. Hidup sebagai seorang raja bisa bukan hanya berkecukupan tetapi bisa berlebihan dalam berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Tetapi toh kita lihat bagaimana di dalam Mazmur ini Daud yang tadi adalah orang yang diberkati Tuhan, yang diberikan luar biasa anugerah Tuhan, mengalami juga yang namanya cobaan dalam kehidupannya. Sehingga ini kemudian menjadi pesan yang kemudian, pesan turunan dari pesan pertama ini adalah kita tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita seringkali sebagai manusia senang membanding-bandingkan dengan orang lain. Oh, kondisi saya seperti ini. Kenapa saya tidak dapat pekerjaan yang terbaik? Kenapa saya nggak bisa punya uang banyak? Kenapa saya nggak bisa sehat? Kenapa saya harus menghadapi situasi begini? Dan kemudian bandingan kita kepada orang lain. Padahal kita semua diingatkan, setiap orang pasti mengalami cobaan, tantangan dalam kehidupannya dengan porsinya masing-masing. Jangan kemudian menganggap bahwa orang yang kita anggap lebih nyaman hidupnya, lebih kaya mungkin, lebih punya pekerjaan, lebih punya jabatan, bebas dari cobaan, bebas dari tantangan. Semua orang mengalami itu.
dengan porsinya masing-masing. Dan itu semua tentunya diketahui Tuhan, dan Tuhan pasti melihat keberadaan kita. Tidak mungkin cobaan itu datang melebihi kekuatan kita. Jadi ya, kita juga jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mungkin membandingkan diri untuk positif masih bisa diterima ya. Artinya bahwa kita melihat orang lain dan kemudian berupaya sekeras atau sekuat tenaga untuk juga berusaha bekerja mendapatkan apa yang juga didapatkan orang lain. Tapi juga jangan kemudian akhirnya membuat kita mengambil jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Daud mengalami yang namanya cobaan. Kira-kira apa cobaan yang dialami ya, yang kemudian membuat dia menaikkan doa ini kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana doanya digambarkan sebagai sebuah doa yang benar-benar memperlihatkan situasi yang harus dihadapi oleh Daud. Situasi yang tidak mudah, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat dalam perikop bacaan ini. Sebuah situasi yang benar-benar membuat dia sepertinya ada dalam kesusahan. Dan situasi itu ternyata, Bapak Ibu Saudara, kalau menurut para penafsir, bahwa situasi yang dihadapi ini berkaitan juga dengan konflik yang sedang terjadi dalam keluarganya. Salah seorang anaknya bernama Absalom itu sedang berusaha untuk menggulingkan Daud dari posisinya sebagai seorang raja. Nah, bayangkan Bapak Ibu, seorang anak mau menggulingkan posisi atau merebut posisi ayahnya sebagai seorang raja. Perasaan seorang ayah seperti apa? Gambaran seorang ayah yang merasakan situasi seperti itu digambarkan oleh Daud, yang merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia mungkin berpikir bahwa ya, ini hal yang menyedihkan. Kenapa kemudian anak-anak saya berebut kekuasaan? Mungkin juga berebut harta benda. Tapi ini juga lumrah, atau mungkin dalam situasi dunia masa kini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana juga seringkali orang-orang kalau bicara jabatan, kalau bicara harta, kekayaan, melupakan keluarga, melupakan hubungan persaudaraan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Daud, bahwa anaknya berusaha untuk merebut kekuasaannya. Dan kesedihan dia rasakan begitu dalam. Dia pada saat itu bahkan merasakan anaknya berupaya bukan hanya merebut, tetapi juga membunuh dia untuk mengambil kekuasaan itu. Jadi menghalalkan berbagai macam cara. Ya, banyak orang melakukan hal seperti ini untuk jabatan, untuk harta, untuk apapun yang diinginkannya. Orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin biasanya secara logika tidak mungkin kita pikirkan. Tetapi ini terjadi dalam kehidupan Daud, sebagai juga sebuah contoh dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana Daud mengalami situasi ini. Dan dalam situasi seperti ini tentunya dia mengalami, secara bisa disimpulkan sederhana, ada orang yang berusaha berbuat kejahatan kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi situasi seperti Daud, atau mungkin situasi-situasi yang serupa di mana ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, biasanya banyak orang yang kemudian berusaha untuk cenderung membalas kejahatan itu. Jadi ada istilah dalam Alkitab, mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu. Padahal kalau kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk membalas, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan Yesus katakan, kalau kita ditampar pipi kiri, ya kasihlah pipi kanan. Ya, buat sebagian kita mungkin nggak mungkin. Bagaimana saya ditampar kok saya harus kasih pipi yang lain? Ya sakit bertambah, begitu. Tapi itulah yang diajarkan Tuhan, untuk tidak membalas apa yang diperbuat orang lain kepada kita juga dengan kejahatan. Dan itulah yang dicoba untuk diminta oleh Daud kepada Tuhan, untuk juga menguatkan dia untuk tidak melakukan pembalasan. Dia bisa saja
melakukan tindakan-tindakan yang mudah, membalas perbuatan Absalom. Tetapi gambaran yang disampaikan dalam perikop bacaan ini menggambarkan bahwa dia tidak berusaha untuk membalas itu, tapi sebaliknya menahan diri untuk tidak membalas kejahatan orang lain atau anaknya sendiri, bahkan ya dengan kejahatan kembali, meskipun dia mungkin bisa mempunyai kuasa untuk itu. Jadi kita lihat bersama-sama bahwa dia menggambarkan dirinya dalam doanya untuk memohon Tuhan menjaga dia, memelihara dia untuk tidak berbuat jahat seperti orang lain yang berbuat kepadanya. Sebuah doa, sebuah hal yang harusnya juga menjadi contoh dan teladan buat kita dalam menjalani kehidupan saat ini. Untuk tidak juga saling membalas dalam kehidupan kita. Tapi biarlah dengan penuh kasih kita doakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita juga senantiasa tetap baik kepada mereka, sehingga mereka pun juga pada akhirnya dengan waktu dari Tuhan, dengan kesadaran dari Tuhan, mengalami juga situasi yang baik dalam kehidupannya. Nah, itu pesan pertama buat kita semua hari ini, bahwa setiap orang pasti mengalami pencobaan dalam kehidupannya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami cobaan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini di antara kita yang mendengarkan renungan ini mengalami tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus merespon itu? Nah, inilah pesan yang kedua yang disampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Belajar dari Daud, Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi cobaan, tantangan dalam kehidupan kita, pesan yang kedua buat kita adalah datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama dia mau ditemui. Carilah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan pertolongan dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Bahwa dia dalam menghadapi cobaan kehidupannya, dia mencari Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya, kekuatannya, atau harta bendanya. Tetapi dia menyadari betul bahwa jawaban atas persoalan-persoalan kehidupannya bukanlah dirinya sendiri, kekuatannya atau harta bendanya, atau apa yang dia miliki, atau saudara-saudaranya, atau manusia di sekitarnya. Tetapi jawaban atas setiap tantangan dan pergumulan hidupnya adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami cobaan. Mungkin singkat, atau mungkin sedikit, atau mungkin juga dalam cobaan yang berat. Mungkin kita sedang mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang dihianati dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan ekonomi dalam kehidupan keluarga kita. Atau juga kehidupan keluarga kita sedang ada dalam kondisi yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang seringkali mengambil jalan pintas dalam kehidupannya. Mencari hal-hal yang dianggapnya bisa menjadi solusi atas cobaan dan tantangan kehidupannya. Tapi hari ini kita diingatkan bersama-sama. Saat kita menghadapi tantangan kehidupan, saat kita menghadapi beratnya cobaan-cobaan hidup kita, hanya satu yang harus kita cari, hanya satu yang harus kita datangi, yaitu Tuhan. Tuhan yang selalu punya solusi atas setiap tantangan hidup kita, atas setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Dan Tuhan yang baik, yang selalu akan melihat kita, yang akan juga memberikan solusi atas setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, tetap carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam doa kita, dalam ibadah kita, mari kita terus dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa terus juga merasakan kekuatan dan kasih-Nya yang memampukan kita menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Firman yang menguatkan setiap kami untuk bisa tetap datang kepada Tuhan saat kami mengalami tantangan dan pergumulan kehidupan. Tuhan, tolonglah kami dan mampukan kami menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu ini. Karena kami juga seringkali menyadari keterbatasan dan kelemahan kami.
Seringkali kami lebih mengikuti kemauan diri kami dibandingkan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus datang kepada Tuhan di dalam doa, dalam ibadah, dan dalam komunikasi kami dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kami mampu melakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, khususnya setiap kami yang mungkin saat ini ada yang sedang dalam pergumulan dan tantangan kehidupan, cobaan-cobaan yang harus kami hadapi. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menghadapi setiap tantangan dan cobaan kehidupan, sehingga kami tetap bisa menjalani kehidupan kami dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat hidup kami semua. Tuhan berkati setiap kami. Kami berserah diri kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, segala aktivitas kegiatan kami berserah diri hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga saat ini berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya gereja kami GPIB Air Hidup Kamal. Semua jemaat, semua pelayan-pelayan Tuhan berkati selalu dalam setiap kondisi dan juga dalam setiap hal yang mereka alami. Tuhan berkati mereka yang sakit dalam pemulihan, untuk keluarga Ohe, juga keluarga Mone. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan terus menguatkan dan terus memberkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Bahkan para pelayan-pelayan Tuhan juga Tuhan berkati untuk senantiasa boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Khususnya kami doakan buat semua atau buat setiap rencana-rencana kami, gereja-gereja Tuhan, khususnya dalam rangka mempersiapkan diri di dalam rangka beribadah di gereja. Tuhan juga berkati semuanya. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, sehingga apa yang kami rencanakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin kami, bahwa presiden, wakil presiden bersama dengan para menteri, bersama Forkopimda, daerah, provinsi, bahkan kota, kabupaten, bahkan juga pemimpin sampai tingkat terendah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan biarlah kami bersama-sama bersatu hati untuk terus bisa berupaya di dalam rangka pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi seluruh tenaga-tenaga medis, orang-orang yang saat ini terlibat di dalam proses pemulihan bangsa ini. Tuhan juga kuatkan dan jagai mereka. Berkati juga aparat negara TNI dan Polri. Tuhan juga senantiasa memberkati. Para ilmuwan yang saat ini juga sedang berusaha mencari obat-obat yang tepat, Tuhan juga berkati mereka. Kami hanya berserah diri padamu Tuhan, karena kami semua percaya Engkaulah pemilik hidup kami yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan setiap seruan dan doa kami saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, tetap sehat, tetap di rumah. Kiranya kita tetap sukacita dan tetap bahagia menjalani kehidupan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati. Amin.